Baik, masih bersama kami, masih juga dengan Prof. Ali dan juga Dr. Erlina. Saya mau ke Dr. Erlina. Dokter, kalau melihat apa catatan penting dari Dr. Erlina mengenai testing yang nantinya akan menggunakan Genos ini? Kita kan tahu sudah ada rapid test sebelumnya, sudah ada PCR dan juga swab, sudah ada swab antigen. Apa yang perlu diperhatikan nantinya untuk aplikasinya? Iya, kalau memang ini suatu ketika berhasil, artinya saya selalu katakan uji diagnosisnya baik dengan specificity dan sensitivity tesnya tadi dikatakan di atas 90%, maka harus dijaga juga kualitasnya bahwa ini memang kemudian bisa untuk didistribusikan secara merata, terutama di daerah-daerah yang tidak punya PCR. Karena barangkali ini bisa suatu ketika menggantikan PCR, tapi bukan menggantikan betul-betul ya, karena ini alat kan mendeteksi parameter, bukan langsung virusnya, berbeda dengan PCR yang mendeteksi virus. Kalau ini kan yang dideteksi adalah komponen tertentu yang diduga berasal dari virus itu. Bedanya apa, Dok? Mohon maaf. Kalau mendeteksi parameter dan mendeteksi virus dan ada hasilnya, perbedaannya di mana yang signifikan, Dok? Ya, kalau di virusnya langsung kan artinya bahwa kita memang yakin ini adalah betul-betul virus SARS-CoV-2 ya. Makanya PCR itu merupakan gold standar. Tetapi kalau alat ini juga bisa mendeteksi parameter yang kemungkinan besar ini adalah berasal dari virus, itu juga nggak apa-apa. Okay. Sedangkan rapid test yang memeriksa antibody saja masih dipakai, walaupun menurut saya tidak terlalu oke untuk diagnosis ya. Apalagi alat ini yang menjanjikan, yang menentukan parameter yang memang berasal dari virusnya begitu ya. Boleh dikasih contoh nggak parameternya tuh apa sih, Dok? Kalau penjelasan biar awam lebih ngerti gitu, Dok. Penanda, marker ya. Jadi ada penanda atau biomarker yang dikatakan ini adalah penanda yang menentukan bahwa penanda ini berasal dari virus. Baik, Prof. Ali, kalau distribusi tadi harapan Dr. Erlina ya semoga bisa didistribusikan ke daerah-daerah. Nanti akan didistribusikan kemana saja nih rencana? Ya, kemana-mana yang membutuhkan tentu, bahkan kami sampaikan ke luar negeri juga gitu. Kalau di Indonesia ini sudah dipenuhi, maka awal itu sebetulnya kan mau produksi 50.000. Kemarin kami diskusi, saya sampaikan tidak cukup, kecuali untuk kebutuhan lokal ya. Jadi kita akan membantu juga untuk dengan industri ya, meskipun sekarang sudah ada itu. Lalu kita bisa diskusikan lebih luas. Untuk diketahui ya, bagaimana sebetulnya memecahkan COVID-19 di Indonesia pandemik ini. Itu menurut saya hanya ada 3 hal yang perlu dilakukan itu. Satu adalah penemuan dari vaksin ya, yang sekarang kami sedang garap vaksin merah putih. Yang kedua itu tentang obat. Cuman memang belum ada yang ketemu obat ini, paling tidak di Indonesia. Yang ketiga kebijakan dan perilaku masyarakat. Itu 3 itu. Nah sekarang 2 paling tidak itu tergantung alat diagnostik atau uji ini. Yang pertama ya, contohnya untuk obat. Nah, orang mau diobati kan harus tahu dia positif apa negatif. Nah, alat ini sangat membantu. Ketiga ya, yang tadi bagaimana kebijakan dan perilaku. Nah, bagaimana kita bisa mengetres, bagaimana kita bisa mengisolasi, mentreatment kalau tidak tahu dia positif apa tidak. Maka lagi-lagi alat ini sangat dibutuhkan seperti itu. Jadi nanti contohnya dampak ekonomi. Sekarang orang naik pesawat, mohon maaf agak ribet ya. Nah dengan alat ini nunggu cuman kurang dari 5 menit, 10 menit lah. Kurang dari 10 menit udah tahu hasilnya. Nah dia boleh naik pesawat apa tidak, sumber penularan apa tidak. Kan enak sekali. Jadi dampak ekonominya sangat jelas akan berdampak. Begitu. Oke. Prof, ini kan semangatnya sama ya, kita ingin sama-sama memutus penyebaran COVID-19. Tapi kalau tadi dengar penjelasannya Dr. Erlina, alat ini mendeteksi parameter,
kemudian kalau PCR kan virusnya nih, bagian dari virusnya yang akurasinya 100%. Nah, gimana kalau misalnya dari hasil produksi ini memastikan tidak ada lagi perbedaan pendapat, katakanlah soal rapid test gitu. Tenaga medis bilang itu nggak efektif, tapi tetap masih digunakan. Nah, memastikan bahwa temuan ini akan menjadi satu kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan pemutusan penyebaran virus COVID-19 ini gimana, Prof? Saya boleh komentar itu ya. Ya, jadi silakan. betul sekali ya yang disampaikan Dr. Erlina Burhan tadi, bahwa PCR itu sebagai gold standar ya. Nah, ini sangat mendekati dan ini basisnya kan juga antigen tapi biomarkernya, jadi pakai volatile organic compound tadi. Jadi kita bisa bayangkan, yang penting juga tadi juga ditekankan atau disebutlah oleh Dr. Erlina mengenai tes diagnostiknya. Jadi ini kita sedang tes bagaimana sensitivitas, spesifisitas, produktif value-nya, baik positive predictive value ataupun juga negative predictive value, ya. Itu lalu kita analisis. Nah, selama ini memang sensitivitas ya itu sekitar 96-97%, ya, seperti itu. Baik. Dan nanti tentu tergantung ini, dan tapi kami optimis karena sudah beberapa kali itu saya lihat ya diuji gitu, dan pasien sudah sekitar 500-600-an ya, itu sudah dicoba ya. Nah, nanti ke depan akan lebih banyak lagi orang atau subjek yang dites itu mesin istilahnya machine learning ya, itu akan belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi akan lebih tepat lagi gitu. Jadi ini machine learning yang dipakai itu adalah ada PCA, ada K-mean, ada AF, begitu ada ya, Prof, LDA, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Terakhir, apakah ini juga dijual bebas, Prof? Oh iya, tentunya ke depan. Jadi masyarakat kan bisa membeli sendiri? Iya, proses dari riset, ya, inovasi, kemudian komersialisasi. Nah, itu tentu pasti harus ada nanti komersialisasi dan ada perusahaan yang produksi kemudian dijual gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ali Gufron, Dr. Erlina juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sabar ya, semoga segera bisa digunakan oleh masyarakat ya. Iya, oke.